Salam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada minggu terakhir di tahun 2020 ini kita akan bersekutu dengan firman Tuhan dan kita akan menerima apa sebenarnya yang menjadi bekal kita juga untuk memasuki tahun yang akan datang. Kita persiapkan diri kita untuk merenungkan Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Cukup panjang memang ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tapi saya yakin ini akan menghidupkan iman kita. Tapi sebelum kita mulai berdoa, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mensubscribe dan ajak kawan-kawan kita yang lain sebarkan ini video kita ini sebagai jalanmu untuk turut memberitakan Injil, dan ajak mereka untuk mensubscribe juga. Itu semuanya gratis, tetapi sangat besar bantuan Bapak Ibu untuk keselamatan dunia. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan yang melampaui segala damai yang dapat diberikan oleh dunia ini kiranya memenuhi hati, pikiran kita dan kehidupan kita pada hari ini dan selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan Mazmur 148 di tanggal 27 Desember 2020 ini, dan mari kita baca untuk dapat kita pahami bersama. Jangan dikatakan begini: Haleluya! Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, pujilah Dia hai air yang di atas langit, pujilah, baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya selamanya dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon-pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, bangsa, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya! Haleluya, haleluya, kata orang seolah-olah mengejek kita, tetapi dia sudah ikut memuji Tuhan dengan mengatakan haleluya. Bagi mereka haleluya itu adalah tahlilan. Tapi siapa yang dipuja tentu saja adalah harus Jehovah Elohim yang kita kenal dalam Yesus Kristus, dan bersama kita dengan firman dan rohnya. Itulah baru pemujian yang benar. Katakan sekali lagi saudaraku, haleluya. Di sini Mazmur menghitung dan menamai banyak sekali yang diajaknya untuk memuja Tuhan, memuji Tuhan. Sedikit ada 25. Tak usah lagi saya bacakan yang 25 itu. Tetapi saudara-saudara, alasan utama untuk memuji Tuhan karena Dia adalah Jehovah Sebaot. Jehovah Sebaot artinya Dia membuat ada para Sebaot.
Apa itu para sebaot? Alam semesta. Sebenarnya bala tentara yang sangat banyak sekali. Dia yang menjadikannya. Namanya pun Jehovah. Dan dia selalu menyertainya. Dalam Mazmur ini juga disaksikan bahwa Tuhan mencipta semuanya itu. Perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesarannya itu akan dinyatakan di dalam puji-pujian. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Tapi apa artinya memuji? Memuji artinya mengakui hal yang luar biasa yang telah dilakukan oleh orang yang dipuji itu atau pihak yang dipuji itu. Sehingga orang memberikan penghargaan melalui kata-kata, penghormatan melalui perbuatan-perbuatan, dan juga mengikutinya karena yang dianggap berprestasi yang luar biasa itu adalah pantas untuk diikuti agar hidupnya juga terpuji. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi kalau kita diajak untuk memuji Tuhan, agar kita ikut juga terpuji nantinya. Sama seperti di akhir Mazmur ini dikatakan bahwa Tuhan itu telah mengangkat tanduk umatnya. Jelas dikatakan di sana. Tapi bukan hanya tanduk untuk menguji orang. Bukan itu. Bukan tanduk untuk menanduk orang lain. Tetapi tanduk yang menjadi puji-pujian bagi semua yang dikasihinya. Jadi kalau tanduk itu berupa senjata di hewan-hewan, bagi manusia tanduk itu sebenarnya adalah senjata nuklir, senjata yang paling canggih, alutsista yang paling canggih, kapal laut, armada laut, F-16 dan lain-lain. Itulah tanduk-tanduk sekarang ini. Tapi tanduk yang diberikan oleh Tuhan sebenarnya bukan untuk membunuh sesama manusia, tetapi agar umat lain memuji Tuhan, memuji prestasi-prestasi yang ada, Bapak Ibu yang terjadi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Memuji harus diekspresikan dengan sepenuh hati, dengan jujur, dengan perbuatan, dengan kata-kata. Itulah pujian. Lihat, dengarkan lagu-lagu yang disusun atau dikarang, digubah oleh para komponis kita yang betul-betul mengenal Jehovah, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Semuanya luar biasa teks-teksnya. Dan sekarang bukan hanya dengan nyanyian monoton dengan mulut untuk memujinya, juga dengan segala macam musik, entah itu rock and roll dan lain-lain. Jenis musik itu dipakai untuk mengiringi lagu pujian-pujian itu. Dan perbuatan kita pun menyertai semua segala hal yang akan digunakan untuk memuji. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya ngomong kata pujilah Tuhan, tidak tahu memuji. Harus tahu memuji. Itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan, juga dengan perilaku, pengalaho, dan juga dengan karya. Harus semua memuji. Coba bayangkan yang 25 macam yang dikatakan di sini. Diajak untuk memuja Tuhan, bukan hanya semuanya bersuara, tidak. Tetapi mereka bisa memuji Tuhan. Daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, tidak ada seperti suara manusia. Tapi bagaimana cara mereka memuji Tuhan? Ya tentu saja dengan wujudnya yang alami, yang murni, yang sehat, dan memberikan keindahan. Sama seperti sewaktu Tuhan menciptakan itu semua dan Tuhan melihatnya sungguh indah, sungguh baik. Apa katanya? Top meot. Jadi kalau semua mau menunjukkan top meot itu berarti sudah sangat kompak memuji Jehovah yang Maha Pencipta tersebut, Bapak Ibu Saudara. Dan manusia ada tanggung jawabnya itu. Tanggung jawab manusia agar semua ciptaan bisa
memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kotori bumi kita, karena kotoran-kotoran tidak bisa memuji Tuhan. Jangan rusak hutan-hutan kita, karena hutan yang rusak itu bertanda bahwa kau sudah menghina Tuhan. Jangan rusak lautan kita, jangan bunuh hewan-hewan kita. Semua harus dilindungi, karena itu diciptakan Tuhan Allah demi kemuliaan namanya, demi pujian baginya, dan demi kau juga dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, harus ada ruang dan tempat, waktu untuk memuji Tuhan. Jangan lupakan itu. Kau harus sediakan ruang, tempat, dan waktu memuji Tuhan. Karena apa? Itu demi kehidupanmu yang lebih baik lagi, membahagiakan. Ingat, memuji itu harus ditindaklanjuti dengan memuja. Jadi puja-puji itu bersambungan. Memuja itu berarti mengaku Tuhan dalam segala kebesarannya untuk disembah, diibadahi. Kalau saya beribadah kepada Tuhan, berarti saya bekerja untuk Tuhan. Saya menjadi abdi Tuhan. Jadi beribadah, memuja Tuhan, menyatakan diri menjadi abdi Tuhan. Tidak boleh berlengang-lenggong. Kalau abdi harus bekerja, itu tandanya dia memuja. Itu ke rumah ibadah hanya sementara aja itu, ya. Paling 2 jam 1 minggu kau ke gereja, ke rumah ibadah. Tetapi seluruh eksistensi kita, seluruh kehidupan kita harus menjadi bukti pemujian dan pemujaan kepada Tuhan. Jangan lebih pandai alam-alam yang lain atau ciptaan-ciptaan yang lain dari kita manusia ini untuk memuji dan memuja Tuhan. Ya, pohon-pohon itu, pohon-pohon aras yang diciptakan oleh Tuhan, tidak pernah menyelewengi imannya. Tetap dia mengaku, Tuhan, sayalah pencipta saya, dan saya akan besarkan namanya melalui keindahan yang saya berikan dan ketahanan yang akan digunakan menjadi perawatan misalnya untuk tempat bagas joro, ya. Itu kan pohon aras yang menjadi bahan-bahan bangunan di bait Tuhan di Yerusalem waktu itu. Itulah cara pohon aras. Ini sayur-sayuran kita pun memuji Tuhan kalau memang dia sehat. Sehat untuk dimakan, agar kau sehat juga untuk memuja Tuhan dan lain-lain. Itu tanggung jawab kita semua. Jadi manusia bertanggung jawab untuk menyediakan ruang, tempat, waktu, dan segala karya untuk memuja Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Kiranya Tuhan menyertai kita di akhir tahun ini dan terus menuntun kita memasuki tahun depan penuh kebahagiaan, penuh pemujaan dan pemujian. Kiranya semua gerakan ekstremis yang saling mengganggu, yang bisa mengganggu umat beragama manapun, tidak ada lagi di Indonesia tahun depan. Tetapi semua tunduk kepada Tuhan untuk memuji dan memuja, khususnya menurut agama masing-masing. Dan kalau boleh ikutlah memuji Tuhan Yesus dan memujanya, karena itu adalah kebahagiaanmu, menghantar kau masuk ke sorga dan hidup luar biasa. Jadi Bapak Ibu, semakin modern dunia ini, semakin modern ilmu komunikasi kita, semuanya harus semakin maju, semakin modern juga untuk memuja Tuhan. Jangan kolot-kolot lagi. Satu gereja mengatakan bahwa visi kami adalah menjadi huri yang kuat iman, misioner, modern, dan berdedikasi. Laksanakan itu sebagai wujud daripada pemujian dan pemujaan kepada Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu.
Amin, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami renungkan, mendorong kami memuji Engkau secara benar dan memuja Engkau dengan sungguh-sungguh dengan segala eksistensi kami, karya kami, hidup kami, kata-kata kami, dan lain-lainnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kiranya siapapun yang ada di dunia ini, baik yang sakit, baik pun yang sehat, tetap mengingat, memuji dan memuja nama-Mu. Karena orang sakit yang memuji Tuhan, yang memuja Tuhan itu adalah jalan kesembuhan baginya. Tuhanlah yang mengetuk hati kami semua untuk semakin mengagumi-Mu, mengagungkan-Mu, hingga terekspresi pujian dan pujaan dari kami. Dalam Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin.